Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan mengenai hasil studi literatur tentang peran pimpinan dalam kinerja. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, ada Fitriawati, yang kedua Muhammad Rizky Pradana, yang ketiga Ervina Christine Maevani, yang keempat Nafi Fatmawati, yang kelima Wanda Aurelia, dan yang keenam ada Ima Laila Kristina Mulyana. Pada pembahasan kali ini, peran pimpinan dalam kinerja yang pertama adalah latar belakang, yang kedua pengertian dan pandangan kepemimpinan, yang ketiga pengertian kinerja, yang keempat peran pimpinan dalam kinerja, yang kelima peningkatan kualitas kinerja, dan yang terakhir adalah kepemimpinan kinerja Ganjar yang milenial. Selanjutnya adalah pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Sebelum kita mengetahui lebih jelasnya pada materi ini, kita harus mengetahui adanya latar belakang, yaitu kepuasan pada karyawan saat ini semakin rendah karena sering disebabkan pemimpin dalam satu perusahaan yang tidak memiliki kepemimpinan yang bagus, sehingga mengakibatkan kinerja karyawan menjadi rendah atau melemah. Perlu kita ketahui, pada era saat ini sering sekali para karyawan yang ingin berpindah tempat pada pekerjaan di tempat saat ini. Perlu kita ketahui, banyak sekali dari mereka yang beralasan di tempat kerja saat ini tidak nyaman karena pemimpin saya kurang aktif dan lain sebagainya dalam memberikan arahan atau hal lainnya. Hal ini sangat harus diperhatikan karena kepemimpinan sendiri adalah kegiatan mempengaruhi perilaku orang-orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Pradana mengenai pengertian kepemimpinan dan pandangan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi perilaku orang-orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini mengandung dua pengertian pokok yang sangat penting tentang kepemimpinan, yaitu mempengaruhi perilaku orang lain. Kepemimpinan dalam organisasi diarahkan untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya, agar mau berbuat seperti yang diharapkan ataupun diarahkan oleh orang yang memimpinnya. Pandang kepemimpinan. Yang pertama yaitu membawa energi yang positif. Setiap orang mempunyai energi dan semangat. Menggunakan energi yang positif didasarkan pada keikhlasan dan keinginan mendukung kesuksesan orang lain. Kedua, percaya pada orang lain. Seorang pemimpin mempercayai orang lain termasuk staf bawahannya, sehingga mereka mempunyai motivasi dan mempertahankan pekerjaan yang baik. Tiga, keseimbangan dalam kehidupan. Seorang pemimpin harus dapat menyeimbangkan tugasnya, berorientasi kepada prinsip kemanusiaan dan keseimbangan diri antara kerja dan olahraga, istirahat dan rekreasi. Sinergi. Orang yang berprinsip senantiasa hidup dalam sinergi dan satu katalis perubahan. Mereka selalu mengatasi kelemahannya sendiri dan lainnya. Sinergi adalah kerja kelompok dan memberi keuntungan kedua belah pihak. Menurut The New Broiler Webster International Dictionary, sinergi adalah satu kerja kelompok yang mana memberi hasil lebih efektif daripada bekerja secara perorangan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kinerja yang akan dijelaskan oleh Novi Fatmawati. Pada kali ini, yaitu kita membahas tentang kinerja. Kinerja adalah hasil pekerjaan yang telah dicapai atau diselesaikan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang telah diserahkan kepadanya, yang disesuaikan dengan target dan tujuan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yaitu adanya faktor-faktor dalam kinerja. Nah, yang pertama yaitu kepuasan kerja dan imbalan. Nah, kepuasan itu sangat dipentingkan sekali buat di perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu adanya keterampilan. Nah, kita jadi apabila kita bekerja kita juga harus terampil seperti itu. Jadi pemimpin juga dia harus terampil juga dalam memanajemen si karyawannya tersebut.
Selanjutnya adanya sifat-sifat individu. Jadi sifat-sifat individu tersebut itu pastinya ada karena kita kan berada di dalam satu organisasi. Jadi kita pastinya ada dong sifat-sifat individu dari setiap karyawan itu kan berbeda-beda. Nah, itu kita juga nggak boleh misalkan membuat karyawan satu itu sama yang lainnya itu menjadi dia tidak nyaman untuk bekerja. Jadi selanjutnya yaitu adanya harapan dan yang selanjutnya lagi adanya dorongan atau motivasi. Nah, kalau harapan kita seorang pimpinan biasanya dia mengharapkan karyawannya itu bisa bekerja dengan baik. Dia dapat menjalin hubungan pekerjaan, dia bekerja dengan baik, dengan maksimal, semangat, nggak ada yang telat, disiplin juga. Dorongan atau motivasi. Nah, seorang pimpinan itu dia juga harus memotivasi karyawannya agar dia tetap smart, semangat. Tolak ukur kinerja. Nah, pada tolak ukur kinerja ini kita ada 4. Yang pertama yaitu peningkatan kuantitas kinerja karyawan. Yang kedua, perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, prestasi karyawan. Yang keempat, kepemimpinan dan keputusan manajer. Selanjutnya adalah peran pimpinan dalam kinerja yang akan dijelaskan oleh Wanda Aurelia. Peran pemimpin dalam kinerja. Yang pertama, mengutamakan kualitas. Suatu organisasi dapat berjalan dengan baik apabila di dalamnya terdapat beberapa sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga setiap permasalahan dapat memunculkan suatu pemecahan masalah yang inovatif dan efektif. Yang kedua, menjadi teladan kepada bawahannya. Seorang pemimpin adalah individu yang segala sikap dan perilakunya dapat memberikan dampak bagi bawahan. Seorang pemimpin dapat menjadi contoh bagi bawahannya. Apabila pemimpin bersikap buruk, maka hal tersebut akan berdampak pada kinerja bagi bawahan. Namun, sebaliknya, apabila seorang pemimpin mampu menjadi contoh yang baik, maka hal tersebut dapat menjadi panutan yang baik bagi bawahannya, yang secara langsung dapat menunjang kinerja bawahan. Yang ketiga, menginspirasi bawahannya. Seorang pemimpin merupakan sumber semangat bagi bawahan dan mampu membangkitkan etos kerja bawahan. Pemimpin yang memiliki banyak inspirasi akan memiliki cara-cara inovatif dalam pemimpin bawahannya. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas yang akan dijelaskan oleh Fitriawati. Kualitas kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin yang bertanggung jawab. Pemimpin yang bertanggung jawab adalah pemimpin yang berani untuk menanggung efek dari segala keputusan yang timbul akibat tindakan yang telah dilaksanakan. Selain cerdas dan berinisiatif, seorang pemimpin yang ideal tentunya perlu memiliki sifat bertanggung jawab. Pengambilan keputusan terhadap cara kerja dan pelaksanaan misi suatu kelompok tentunya diputuskan dengan tidak tergesa-gesa. Pemimpin yang bertanggung jawab adalah pemimpin yang tetap teguh dan mampu berpikir taktis untuk menerima segala resiko yang timbul dari keputusan yang diambil. Yang kedua, pemimpin yang dapat dipercaya. Pemimpin yang dapat dipercaya adalah pemimpin yang mampu mendamaikan hati semua anggota. Dengan pemimpin yang dapat dipercaya, setiap anggota akan merasa lebih terpacu untuk menyatukan hati dan menciptakan keseragaman kelompok demi terciptanya keutuhan. Yang ketiga, pemimpin yang berinisiatif. Inisiatif diri jelas dibutuhkan oleh seorang pemimpin demi terciptanya solusi yang bersifat nyata dan menjanjikan. Pemimpin yang berinisiatif adalah pemimpin yang mampu menggerakkan dirinya sendiri terlebih dahulu untuk memulai segala sesuatunya tanpa ada paksaan. Dengan sifat berinisiatif yang ada dalam diri pemimpin, kekuatan diri dari tiap anggota untuk menjalankan misi kelompok pun akan terjamin dengan baik. Dan yang keempat, pemimpin yang jujur. Kejujuran dalam diri seseorang tentunya menjadi poin khas yang harus dimiliki oleh seorang manusia, tentunya oleh seorang pemimpin.
Pemimpin yang jujur menjanjikan keterbukaan dan keluasan dalam memberikan segala informasi yang mencakup kepentingan kelompok. Kejujuran yang ada dalam diri seorang pemimpin akan menjadi ciri khas tersendiri yang mampu diandalkan oleh anggota. Pemimpin ideal dengan tingkat kejujuran tinggi akan mendapatkan kepercayaan yang luas dari kelompoknya. Kemudian cara meningkatkan kualitas kepemimpinan. Yang pertama, pertimbangkan bagaimana kepemimpinan berperan dalam pekerjaan. Seorang pemimpin harusnya menginspirasi dan memotivasi, serta memastikan timnya bekerja. Tetapi, jika pemimpin tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikan deadline, ataupun tidak mampu meneruskan serta bertindak berdasarkan masalah, maka kualitas kepemimpinan akan gagal. Yang kedua, analisa kekuatan dan kelemahan Anda untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan. Dalam bisnis, hal ini dapat dilakukan dengan analisa SWOT. Analisa ini juga bisa Anda lakukan untuk kepemimpinan pribadi. Metode ini dapat Anda lakukan dengan menuliskan hal yang Anda rasa, seperti kekuatan, kelemahan, dan sebagainya. Akhir, pertimbangkan apakah perasaan pribadi Anda itu dan di manakah kekurangan kualitas standar kepemimpinan Anda, sambil Anda bertindak sesuai dengan hal tersebut. Jika Anda pemimpin sebuah tim, tetapi Anda tidak memiliki rasa hormat untuk posisi ataupun untuk tim Anda, maka nantinya masalah yang akan menunggu Anda di depannya. Selanjutnya, kami memberikan contoh pada kepemimpinan Ganjar yang milenial untuk karyawan ataupun kinerja yang akan dijelaskan oleh Ervina. Menurut kelompok kami, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki kriteria seperti yang ada pada pemimpin mempengaruhi kinerja yang telah dijelaskan oleh Saudari Wanda. Di sini, kelompok kami memberikan salah satu contoh pemimpin dalam kinerja yang baik, yaitu kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Alasan kelompok kami memilih Bapak Ganjar Pranowo sebagai contoh pemimpin dalam kinerja yang baik, yaitu kepemimpinan Bapak Ganjar berbeda dengan birokrat lainnya. Gaya milenialnya dalam memimpin dan bersikap modern dengan memanfaatkan teknologi informasi yang serba digital mampu menjadikan Jateng sebagai provinsi yang terus berkembang. Jarang dilakukan oleh pejabat sebelumnya dalam mendukung implementasi kinerja yang efektif. Bapak Ganjar selalu menekankan kepada bawahannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif. Sebagai contoh, kinerja yang diadopsi para pegawai di Dinas PU/BMCK adalah kecepatan dalam merespon dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat agar dapat diatasi dalam waktu yang sesingkat mungkin. Maka dari itu, jalanan yang baik di Provinsi Jawa Tengah telah mencapai 88,91%. Seorang pemimpin akan menjadi teladan bagi para bawahannya, serta pemimpin dapat mengkoordinir anggotanya dengan baik. Maka, hasil yang didapat adalah kualitas kinerja anggotanya pun juga baik. Begitu sebaliknya, jika kepemimpinan seorang pemimpin buruk, maka kinerja bawahannya pun akan buruk pula. Seorang pemimpin harus mampu menciptakan suasana kerja yang nyaman, aman, menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran demi terwujudnya efektivitas kinerja birokrasi di wilayah tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kinerja adalah hasil pekerjaan yang telah dicapai atau diselesaikan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang telah diserahkan kepadanya, yang disesuaikan dengan target dan tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam mempengaruhi kinerja, pemimpin juga harus memikirkan faktor apa saja yang dapat mengganggu hal ini, yaitu kepuasan, keterampilan, dorongan, harapan, dan juga imbalan. Hal tersebut harus kita pikirkan saat seorang pemimpin ingin mempengaruhi kinerja bawahannya.
Selain kita harus memikirkan pada hal tersebut, maka kita harus mengadakan peningkatan kualitas kepemimpinan diri kita untuk kinerja bersama, seperti halnya pertimbangan bagaimana kepemimpinan berperan dalam pekerjaan seseorang pemimpin sendiri, analisa kekuatan dan kelemahan pemimpin untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan saat itu, dan juga mempertimbangkan apakah perasaan pribadi Anda itu dan di manakah kekurangan kualitas standar kepemimpinan Anda. Sembari Anda bertindak sesuai dengan hal tersebut, contoh pemimpin yang baik haruslah memiliki pengaruh untuk para kinerja yang dapat meningkatkan rasa inspiratif atau sebagainya. Maka oleh karena itu, di sini kami mengambil salah satu pemimpin dengan kinerja yang milenial dan bisa meningkatkan motivasi kepada para karyawannya, yaitu adalah Pak Ganjar Pranowo. Dia adalah Gubernur Jawa Tengah yang kebanyakan pendapat dari para karyawannya, dia sangat memiliki kepemimpinan yang bagus dan milenial dan mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, dia menginspirasi para karyawannya. Baik, selanjutnya bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau kekurangan pemahaman bisa ditanyakan pada laman Elena masing-masing pada @new_discussion_topic. Saya Ima Laila sebagai moderator pada presentasi kali ini pamit undur diri. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan pada penjelasan kelompok 4, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.